Bom manusia. Tentara Rusia ini memiliki granat yang bersarang dalam tubuh usai perang di Ukraina. This is how Khlib's war ends. But if you told him he was lucky, he'd probably agree. He fought for Mariupol in the other steel factory Illich since the war began. Put tourniquets on friends. Felt the heat of Russian tanks blasting his building from just meters away. He survived, but only just. Here, after 17 days as a wounded prisoner in Russia. Very often when I close my eyes, I see that moment when the tank was firing at me and my side getting injured. On the day of my injury, one of my boys, a machine gunner, was killed. Every time it's personal. Every time I heard it over the walkie-talkie or in person that someone was dead, it would conjure memories of him. His mind also in pieces, left grappling with fragments of the worst fighting in Europe for decades. We were not told anything but march forward. The commander just told, you are going there. We were going in a column. When we started to cross the border, I asked the commander, why are we doing this? He answered me to shut up. I didn't know that I was going to Ukraine. They deceived me. We were told that we would go there and come back. They told us Seorang mantan Rusia berubah menjadi bom manusia ketika sebuah granat yang ditembakkan oleh pasukan Ukraina menghancurkan tulang rusuknya dan bersarang di dalam dirinya tetapi gagal meledak. Untuk mengeluarkan benda asing itu, ahli bedah mengoperasi pria itu untuk mengeluarkannya karena tahu granat itu bisa meledak kapan saja. Para pekerja medis akhirnya berhasil mengeluarkan bahan peledak tanpa menyebabkan meledak, menyelamatkan nyawa tentara Rusia itu. Tentara Rusia bernama Sersan Junior Nikolai Pasenko tersebut terkena proyektil Ukraina yang ditembakkan dari peluncur granat otomatis saat dia berperang. Sinar X dari ruang gawat darurat menunjukkan bahan peledak mematikan yang terkubur jauh di dalam dada pria itu, namun terlepas dari luka yang menghancurkan, dia tidak terbunuh oleh dampaknya. Pasenko dibawa ke fasilitas medis di mana resiko ledakan dinilai sangat tinggi, namun kegagalan operasi membuat pria itu beresiko kehabisan darah. Tentara Rusia itu dilaporkan awalnya menolak operasi dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin para dokter menderita karena amunisinya bisa meledak. Namun terlepas dari resikonya, dokter militer dan sipil mengenakan pelindung tubuh untuk melindungi diri mereka dari potensi ledakan yang kemungkinan akan membunuh mereka semua dalam jarak dekat dan tetap mengoperasi tentara tersebut. Letnan Kolonel Dmitry Kim yang berbasis di Rumah Sakit Militer Pusat Mandrik di Moskow melakukan perjalanan dengan timnya ke Belgorod untuk melakukan operasi terhadap pejuang Rusia yang terluka. Amunisi itu terletak di antara aorta dan vena cava inferior, kata Kim. Tidak setiap hari Anda mengambil peledak dari seseorang dan di tempat di mana bergerak ke kanan atau ke kiri dapat menyebabkan kematian pasien. Ketika amunisi berakhir di seember pasir, semua orang menghela nafas, tersenyum dan tertawa, jelasnya. Bahan peledak yang tertanam berasal dari serangan Ukraina dengan peluncur granat otomatis AGS-17. Letnan Kolonel Kim mengatakan saat mereka beroperasi, mereka tidak tahu apakah amunisi telah meledak atau tidak. Ternyata tidak, jadi ada bahaya akut. Berbicara setelah operasi, Pasenko mengatakan dia terkena granat 2 minggu sebelumnya ketika berperang melawan tentara Ukraina. Dia mengklaim bahwa unitnya ditugaskan untuk merebut sabuk hutan, tetapi tidak mengatakan di wilayah mana mereka bertempur. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, ada pukulan ke tepi baju besi dan hanya itu. Saya tidak kehilangan kesadaran, jelasnya. Kemudian rekan-rekannya membalut luka itu. Kementerian Pertahanan Rusia memuji operasi medis itu sebagai sebuah keberhasilan, mengambil kesempatan untuk berbagi kabar baik yang langka pada saat operasi militer Moskow terus mengalami kemunduran besar. Para dokter militer bersama dengan rekan sipil mereka mengenakan pelindung tubuh di balik pakaian medis mereka dan melanjutkan operasi yang sangat rumit ini, kata sebuah pernyataan dari Kementerian Rusia. Letnan Kolonel Dmitry Kim yang berbasis di Rumah Sakit Militer Pusat Mandrik di Moskow melakukan perjalanan dengan timnya ke Belgorod untuk melakukan operasi terhadap pejuang Rusia yang terluka. Amunisi itu terletak di antara aorta dan vena cava inferior, kata Kim. Tidak setiap hari Anda mengambil peledak dari seseorang dan di tempat di mana bergerak ke kanan atau ke kiri dapat menyebabkan kematian pasien. Ketika amunisi berakhir di seember pasir, semua orang menghela nafas, tersenyum dan tertawa, jelasnya.
Bahan peledak yang tertanam berasal dari serangan Ukraina dengan peluncur granat otomatis AGS-17. Letnan Kolonel Kim mengatakan saat mereka beroperasi, mereka tidak tahu apakah amunisi telah meledak atau tidak. Ternyata tidak, jadi ada bahaya akut. Berbicara setelah operasi, Pasenko mengatakan dia terkena granat 2 minggu sebelumnya ketika berperang melawan tentara Ukraina. Dia mengklaim bahwa unitnya ditugaskan untuk merebut sabuk hutan, tetapi tidak mengatakan di wilayah mana mereka bertempur. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, ada pukulan ke tepi baju besi dan hanya itu. Saya tidak kehilangan kesadaran, jelasnya. Kemudian rekan-rekannya membalut luka itu. Kementerian Pertahanan Rusia memuji operasi medis itu sebagai sebuah keberhasilan, mengambil kesempatan untuk berbagi kabar baik yang langka pada saat operasi militer Moskow terus mengalami kemunduran besar. Para dokter militer bersama dengan rekan sipil mereka mengenakan pelindung tubuh di balik pakaian medis mereka dan melanjutkan operasi yang sangat rumit ini, kata sebuah pernyataan dari Kementerian Rusia. Letnan Kolonel Dmitry Kim yang berbasis di Rumah Sakit Militer Pusat Mandrik di Moskow melakukan perjalanan dengan timnya ke Belgorod untuk melakukan operasi terhadap pejuang Rusia yang terluka. Amunisi itu terletak di antara aorta dan vena cava inferior, kata Kim. Tidak setiap hari Anda mengambil peledak dari seseorang dan di tempat di mana bergerak ke kanan atau ke kiri dapat menyebabkan kematian pasien. Ketika amunisi berakhir di seember pasir, semua orang menghela nafas, tersenyum dan tertawa, jelasnya. Bahan peledak yang tertanam berasal dari serangan Ukraina dengan peluncur granat otomatis AGS-17. Letnan Kolonel Kim mengatakan saat mereka beroperasi, mereka tidak tahu apakah amunisi telah meledak atau tidak. Ternyata tidak, jadi ada bahaya akut. Berbicara setelah operasi, Pasenko mengatakan dia terkena granat 2 minggu sebelumnya ketika berperang melawan tentara Ukraina. Dia mengklaim bahwa unitnya ditugaskan untuk merebut sabuk hutan, tetapi tidak mengatakan di wilayah mana mereka bertempur. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, ada pukulan ke tepi baju besi dan hanya itu. Saya tidak kehilangan kesadaran, jelasnya. Kemudian rekan-rekannya membalut luka itu. Kementerian Pertahanan Rusia memuji operasi medis itu sebagai sebuah keberhasilan, mengambil kesempatan untuk berbagi kabar baik yang langka pada saat operasi militer Moskow terus mengalami kemunduran besar. Para dokter militer bersama dengan rekan sipil mereka mengenakan pelindung tubuh di balik pakaian medis mereka dan melanjutkan operasi yang sangat rumit ini, kata sebuah pernyataan dari Kementerian Rusia. Letnan Kolonel Dmitry Kim yang berbasis di Rumah Sakit Militer Pusat Mandrik di Moskow melakukan perjalanan dengan timnya ke Belgorod untuk melakukan operasi terhadap pejuang Rusia yang terluka. Amunisi itu terletak di antara aorta dan vena cava inferior, kata Kim. Tidak setiap hari Anda mengambil peledak dari seseorang dan di tempat di mana bergerak ke kanan atau ke kiri dapat menyebabkan kematian pasien. Ketika amunisi berakhir di seember pasir, semua orang menghela nafas, tersenyum dan tertawa, jelasnya. Bahan peledak yang tertanam berasal dari serangan Ukraina dengan peluncur granat otomatis AGS-17. Letnan Kolonel Kim mengatakan saat mereka beroperasi, mereka tidak tahu apakah amunisi telah meledak atau tidak. Ternyata tidak, jadi ada bahaya akut. Berbicara setelah operasi, Pasenko mengatakan dia terkena granat 2 minggu sebelumnya ketika berperang melawan tentara Ukraina. Dia mengklaim bahwa unitnya ditugaskan untuk merebut sabuk hutan, tetapi tidak mengatakan di wilayah mana mereka bertempur. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, ada pukulan ke tepi baju besi dan hanya itu. Saya tidak kehilangan kesadaran, jelasnya. Kemudian rekan-rekannya membalut luka itu. Kementerian Pertahanan Rusia memuji operasi medis itu sebagai sebuah keberhasilan, mengambil kesempatan untuk berbagi kabar baik yang langka pada saat operasi militer Moskow terus mengalami kemunduran besar. Para dokter militer bersama dengan rekan sipil mereka mengenakan pelindung tubuh di balik pakaian medis mereka dan melanjutkan operasi yang sangat rumit ini, kata sebuah pernyataan dari Kementerian Rusia.